Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tiba-Tiba, channel yang akan membawa kalian ke cerita-cerita tak terduga, kisah misteri yang muncul tanpa tanda, dan kejadian horor yang sering datang. Tiba-tiba, siapkan nyali, tenangkan pikiran, karena di sini setiap bayangan bisa berbicara, setiap suara bisa menyimpan rahasia, dan setiap detik bisa berubah menjadi mimpi buruk. Selamat menikmati cerita malam ini. Aku masih ingat betul pertama kali mendengar nama desa Karangwulung. Bukan karena keindahannya, bukan juga karena wisatanya, tapi karena satu kalimat aneh yang waktu itu terdengar seperti lelucon. Di sana orang miskin bisa kaya dalam hitungan bulan. Awalnya aku tertawa. Di zaman sekarang, cerita seperti itu terdengar terlalu mengada-ada. Tapi entah kenapa, kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Sampai akhirnya aku memutuskan datang sendiri, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat pertama kali masuk desa itu, yang paling mencolok adalah rumah-rumahnya. Hampir semuanya bertembok, sebagian bahkan sudah berlantai 2. Padahal menurut data lama yang sempat kubaca, Karangwulung dulu dikenal sebagai desa tandus. Warganya mayoritas buruh dan petani penggarap. Aneh rasanya melihat perubahan secepat ini. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ditutupi oleh kemewahan itu. Wajah orang-orangnya, mereka tersenyum, tapi mata mereka kosong. Ada ketegangan yang terasa, seolah setiap orang sedang menyimpan rahasia besar dan takut rahasia itu bocor kapan saja. Aku berjalan pelan, menyusuri jalan utama desa. Di depan sebuah warung kecil, seorang kakek duduk sendirian sambil menatap kosong ke arah hutan bambu di ujung desa. Aku mendekat dan menyapanya. "Pak, desa ini ramai juga sekarang ya?" kataku basa-basi. Kakek itu menoleh. Matanya sayu, wajahnya penuh garis usia. Namanya Pak Wiryo. Begitu dia memperkenalkan diri, alih-alih tersenyum, dia justru menghela napas panjang. "Ramai di siang hari saja, Nak," jawabnya pelan. "Kalau malam, Karangwulung bukan tempat untuk orang yang masih ingin hidup tenang." Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba tertawa kecil, tapi Pak Wiryo tidak ikut tertawa. Tatapannya kembali mengarah ke hutan. "Kaya itu ada harganya," lanjutnya. "Dan di sini, harganya terlalu mahal." Aku sempat bertanya maksudnya apa, tapi Pak Wiryo berdiri dan pergi. Begitu saja, meninggalkanku dengan perasaan tidak nyaman. Sejak saat itu, suasana desa terasa berbeda. Semakin sore, semakin sunyi. Orang-orang menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Anak-anak tidak terlihat bermain. Bahkan suara ayam dan burung pun perlahan menghilang. Menjelang maghrib, aku menyadari satu kebiasaan aneh warga desa. Hampir semua rumah menyalakan lampu terang, tapi tirai jendela ditutup rapat. Seolah mereka tidak ingin melihat keluar, atau tidak ingin sesuatu dari luar melihat ke dalam. Aku kembali ke penginapan kecil di rumah Bu Sari, seorang janda paruh baya yang menyewakan kamar. Saat kami duduk di ruang tamu, aku memberanikan diri bertanya, "Bu, kenapa desa ini terasa tegang sekali?" Kalau malam, Bu Sari terdiam lama. Tangannya yang memegang gelas bergetar halus. "Mas, sebaiknya jangan banyak tanya," katanya lirih. "Kalau Mas cuma numpang lewat, besok pagi saja pergi." Nada suaranya bukan marah, tapi takut. Ketakutan yang nyata. Aku mencoba menenangkan suasana, tapi sebelum aku sempat bicara lagi, terdengar suara samar dari arah hutan. Bukan suara hewan, bukan pula suara manusia. Seperti erangan panjang yang ditahan. Bu Sari langsung berdiri. "Itu sudah mulai," katanya cepat. "Jangan keluar kamar setelah maghrib." Aku ingin bertanya mulai apa, tapi Bu Sari sudah pergi ke dapur, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang mendadak terasa sempit. Malam itu, aku duduk di kamar, memandangi langit-langit sambi, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Desa yang tiba-tiba kaya, warga yang hidup dalam ketakutan, hutan bambu yang selalu dihindari, dan suara aneh yang hanya muncul saat malam turun. Aku sadar, kekayaan yang datang tanpa sebab jelas biasanya selalu membawa sesuatu di belakangnya, dan firasatku mengatakan, apapun yang memberi mereka harta bukanlah sesuatu yang bisa disebut berkah. Di titik itulah aku tahu, kedatanganku ke desa Karangwulung bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah awal dari kisah gelap yang jauh lebih besar. Kisah tentang perjanjian terlarang, tentang makhluk yang menagih janji, dan tentang bagaimana satu desa memilih jalan cepat menuju kekayaan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menggali lubang untuk kehancuran mereka sendiri. Dan semua itu baru saja dimulai. Maghrib pertama di desa Karangwulung
datang dengan cara yang tidak biasa. Langit memang tetap berubah jingga seperti desa-desa lain. Azan tetap berkumandang dari surau kecil di tengah kampung. Tapi suasananya terasa seolah ada sesuatu yang ikut turun bersama matahari. Sesuatu yang membuat udara jadi lebih pekat dan napas terasa pendek. Aku berdiri di teras rumah Busari, memperhatikan warga yang berjalan tergesa. Tidak ada yang santai, tidak ada yang berhenti. Semua seperti punya kesepakatan tak tertulis. Sebelum gelap, semua harus sudah di dalam rumah. Mas, suara Busari memanggil dari belakang. Pelan tapi tegas. Kalau dengar apapun nanti, jangan keluar. Aku menoleh. Memangnya kenapa, Bu? Busari tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah hutan bambu, lalu berkata lirih. Pokoknya jangan. Jawaban itu justru membuat rasa penasaranku semakin besar. Azan maghrib hampir selesai ketika aku melihat sesuatu di atap rumah seberang. Awalnya kupikir itu hanya bayangan, tapi ketika mataku fokus, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Seekor kera, tubuhnya besar, lebih besar dari kera pada umumnya. Bulunya putih kusam, bukan putih bersih, melainkan seperti kain lama yang sudah lama tidak terkena matahari. Yang membuatku sulit mengalihkan pandangan adalah matanya. Merah, menyala, dan menatap lurus ke arah jalan desa. Aku terpaku, tanganku dingin. Kera itu tidak bergerak, tidak melompat, tidak bersuara. Ia hanya duduk diam, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Aku menelan ludah, lalu tanpa sadar berbisik. Itu apa? Busari yang berdiri di belakangku langsung menarik lenganku masuk ke dalam rumah. Mas jangan lihat, katanya setengah berbisik, setengah gemetar. Itu bukan tontonan. Aku mencoba melepaskan tangannya. Bu, itu cuma kera kan? Busari menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kalau cuma kera, warga sini sudah lama mengusirnya, jawabnya. Itu tanda. Tanda apa, Busari? Terdiam lama. Lalu ia berkata dengan suara hampir tak terdengar. Tanda bahwa waktu penagihan sudah dekat. Kata-kata itu membuat tengkukku merinding. Aku kembali mengintip dari balik tirai. Karapuci itu masih di sana. Kini kepalanya sedikit miring, seolah menyadari bahwa aku sedang mengamatinya. Dan anehnya, aku merasa dia melihatku. Bukan sekadar melihat, tapi mengenali. Di kejauhan, terdengar pintu-pintu rumah ditutup bersamaan. Desa yang tadi masih memiliki sisa-sisa. Aktivitas kini benar-benar sunyi. Bahkan suara serangga pun terasa enggan muncul. Tak lama kemudian, aku melihat seorang pria keluar tergesa dari rumah di ujung jalan. Tubuhnya gemuk, memakai baju mahal, wajahnya tegang. Aku mengenalnya dari cerita warga siang tadi, Juragan Sarman. Orang yang katanya paling cepat kaya di desa ini. Saat dia melangkah keluar, kera putih itu berdiri. Gerakannya pelan, anggun, sama sekali tidak seperti hewan liar. Juragan Sarman berhenti melangkah. Dari jarak itu, aku melihat keringat mengalir di pelipisnya. Belum sekarang, gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Kera putih itu membuka mulutnya sedikit. Tidak mengaum, tidak menjerit. Tapi, dari gestur tubuhnya saja, aku bisa merasakan ancaman yang nyata. Juragan Sarman mundur satu langkah, lalu dua langkah, hingga akhirnya berbalik dan lari masuk ke rumahnya sambil membanting pintu. Kera putih itu kembali duduk, seolah puas. Aku menoleh ke Busari. Bu, itu makhluk apa sebenarnya? Busari menghela napas panjang, seolah beban berat di dadanya akhirnya keluar. Penjaga, katanya. Penjaga pesugihan kera putih. Dadak terasa sesak. Pesugihan. Kata itu kini tidak lagi terdengar seperti cerita orang tua atau mitos desa. Ia berdiri nyata di depan mataku. Berbulu putih, bermata merah, dan duduk tenang di atap rumah warga. Kalau dia sudah menampakkan diri. Lanjut Busari. Artinya, ada yang mulai melanggar perjanjian. Atau ada yang sudah jatuh tempo. Aku kembali menatap keluar. Perlahan, kera putih itu melompat turun, lalu berjalan menuju arah hutan bambu. Setiap langkahnya sunyi, tapi meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Maghrib itu berlalu dengan perasaan yang tidak akan pernah kulupakan. Sejak saat itu aku paham, Desa Karangwulung tidak hanya menyimpan rahasia kekayaan, tapi juga makhluk yang siap mengambil bayaran dengan caranya sendiri. Dan kera putih itu bukan sekadar penunggu, awal dari bencana yang sebentar lagi akan menelan segalanya. Keesokan paginya, Desa Karangwulung tampak seperti desa yang berbeda. Matahari bersinar terang iem berkekok, dan beberapa warga terlihat menyapu halaman, seolah tidak pernah terjadi apapun malam sebelumnya. Tapi, aku tahu, semua itu hanya lapisan,
tipis untuk menutupi ketakutan yang semua mereka rasakan. Tidak ada yang membicarakan Kera Putih. Tidak ada yang menyebut suara maghrib. Bahkan ketika aku mencoba menyinggungnya, orang-orang hanya saling berpandangan, lalu mengalihkan topik sampai menjelang zuhur. Ketika sebuah motor tua berhenti di depan surau kecil, suara mesinnya batuk-batuk, lalu mati. Aku menoleh dan melihat seorang pria turun dari motor itu. Pakaiannya sederhana, kemeja lengan panjang yang warnanya sudah pudar, sarung hitam, dan peci lusuh. Tidak ada kesan istimewa dari penampilannya. Tapi entah kenapa, kehadirannya langsung menarik perhatian warga. Beberapa orang yang sedang duduk di teras rumah langsung berdiri. Itu Ustadz Fikri, bisik seseorang di belakangku. Nama itu terdengar familiar, seolah pernah disebut, tapi selalu disertai nada ragu dan takut. Aku mendekat ke surau. Pria itu sedang mengikat motornya, lalu melangkah masuk tanpa banyak bicara. Gerakannya tenang, tidak tergesa, tidak pula ragu, seolah dia sudah tahu persis apa yang akan dihadapinya di desa ini. Di dalam surau, hanya ada beberapa jamaah. Aku duduk di barisan belakang, memperhatikannya dari kejauhan. Saat beliau mengimami sholat, suaranya datar, tidak lantang, tapi ada tekanan yang membuat setiap ayat terasa berat dan dalam. Bahkan angin yang biasanya masuk lewat jendela surau terasa berhenti. Setelah salat, Ustadz Fikri tidak langsung berdiri. Ia duduk sebentar, memejamkan mata, lalu membuka mata dan menatap ke arah jamaah. Desa ini tidak baik-baik saja, katanya tiba-tiba. Tidak ada pembuka, tidak ada basa-basi. Kalimat itu membuat beberapa orang menunduk. Dan apa yang kalian pelihara? Lanjutnya pelan. Sudah mulai menagih. Suasana surau berubah tegang. Aku melihat tangan seorang bapak di barisan depan bergetar. Seorang warga akhirnya memberanikan diri bicara. Ustadz, kami tidak tahu apa-apa. Ustadz Fikri menoleh ke arahnya. Tatapannya tidak marah, tapi membuat orang itu langsung menelan ludah. Kalau tidak tahu, jawabnya, maka tidak akan ada yang ditakuti. Aku merasa kalimat itu seperti ditujukan langsung padaku. Setelah jamaah bubar, aku memberanikan diri, mendekat. Dari dekat, wajah Ustadz Fikri terlihat lelah, tapi matanya tajam, seolah menyimpan pengalaman yang tidak ingin ia ceritakan pada sembarang orang. Ustadz, kataku pelan, saya pendatang. Saya melihat Kera Putih tadi malam. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia menatapku lama, terlalu lama, sampai aku merasa tidak nyaman. Di mana? Tanyanya singkat. Di atap rumah warga. Saat maghrib, Ustadz Fikri menghela napas panjang. Berarti mereka sudah keterlaluan. Aku bertanya apa maksudnya. Tapi beliau hanya berkata, ikut saya nanti malam. Sore itu, aku melihat perubahan sikap warga. Mereka tahu Ustadz Fikri datang. Dan itu membuat sebagian terlihat lega, tapi sebagian lain justru semakin gelisah. Ada yang sengaja menghindari beliau, menutup pintu lebih awal, bahkan berpura-pura tidak ada di rumah. Menjelang maghrib, aku duduk di teras surau bersama Ustadz Fikri. Langit mulai gelap, dan udara terasa berat, sama seperti malam sebelumnya. Ustadz, aku memberanikan diri bertanya, seberapa berbahaya pesugihan ini? Beliau tidak langsung menjawab, pandangannya lurus ke arah hutan bambu. Pesugihan Kera Putih, katanya akhirnya, tidak sekadar minta tumbal, ia minta ketaatan. Dan yang paling ia benci adalah orang yang mencoba keluar dari perjanjian. Azan maghrib berkumandang. Fikri berdiri, lalu berkata pelan tapi tegas, kalau saya tidak datang, desa ini akan hancur pelan-pelan. Tapi karena saya sudah di sini, malam ini semuanya akan mulai bergerak. Entah kenapa, mendengar itu, aku tidak merasa tenang. Justru sebaliknya, aku sadar, kedatangan Ustadz Fikri bukan hanya membawa harapan, tapi juga membuka pintu menuju pertarungan yang tidak akan bisa dihindari lagi. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, cukup untuk membuat tanah lembab dan udara semakin dingin. Aku duduk di dalam surau bersama Ustadz Fikri. Lampu hanya satu, menggantung redup di tengah ruangan. Bayangan kami memanjang di dinding, bergerak pelan setiap kali api lampu bergoyang, tertiup angin. Ustadz Fikri belum berkata apapun sejak salat. Ia hanya duduk bersila, memejamkan mata, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Aku akhirnya memberanikan diri, membuka suara. Ustadz, siapa sebenarnya yang memulai semua ini? Ustadz Fikri membuka matanya perlahan. Tatapannya berat, seperti orang yang hendak membuka luka lama. Bukan satu orang, jawabnya pelan. Ini kerja ramai-ramai. Ia berdiri, lalu berjalan ke arah jendela surau yang menghadap ke hutan bambu. Suara hujan di luar terdengar makin jelas. Pesugihan sebesar ini, lanjutnya,
tidak mungkin dijalankan sendirian. Mereka membentuk lingkaran. 5 orang. Jantungku berdegup. 5 dukun, Ustadz Fikri mengangguk pelan. Ia meniobat nama. Pertama dengan suara datar, tapi setiap nama terasa seperti palu yang memukul dadaku. Ki Sanggala, yang paling tua. Dialah yang pertama kali membuka jalur pesugihan kera putih di desa ini. Aku teringat cerita warga tentang seorang lelaki tua yang jarang keluar rumah, tapi selalu terlihat sehat dan berumur panjang. Yang kedua, Nyai Rembulan. Lanjut Ustadz Fikri, dia yang mengikat perjanjian darah. Luda, Usari pernah menyebut nama itu dengan nada takut, seolah hanya menyebutnya saja sudah bisa mendatangkan sial. Ketiga, Mbah Kriwil, penjaga batas. Dia memastikan tidak ada makhluk lain yang mengganggu kera putih. Aku merasakan tengkukku meremang. Ini bukan lagi cerita dukun tunggal, tapi jaringan. Keempat, Ki Jantur. Dialah yang menyalurkan pesugihan ke warga. Wong, Emas, usaha yang tiba-tiba laris. Semua lewat dia. Dan yang terakhir, Dukun Rawi, kata Ustadz Fikri pelan. Dia yang mengurus Tumbal. Ruangan terasa semakin sempit setelah nama itu disebut. Tumbal, manusia, tanyaku. Meski aku sudah tahu jawabannya. Ustadz Fikri menoleh padaku. Awalnya hewan, lalu anak kecil yang katanya sakit, lalu orang-orang yang dianggap tidak berguna. Aku tercekat. Tapi warga pasti tahu. Mereka tahu jawabnya, tapi pura-pura tidak. Aku terdiam. Di luar, suara hujan bercampur dengan desir angin dari arah hutan. Untuk sesaat, aku merasa seolah sedang diawasi. Kenapa sekarang baru bermasalah? Tanyaku lagi. Ustadz Fikri menarik napas panjang. Karena salah satu dari 5 itu mulai serakah. Mereka menambah perjanjian tanpa izin. Siapa? Tidak penting siapa, katanya. Yang jelas, kera putih tidak suka dilangkahi. Aku teringat kejadian maghrib kemarin. Juragan Sarman yang ketakutan. Kera putih yang menunggu. Ustadz, kataku pelan, kalau dibiarkan, apa yang akan terjadi? Ustadz Fikri menatapku lama, lalu ia berkata dengan suara yang membuat dadaku dingin. Kera putih akan mengambil sendiri haknya. Bukan 1-2 orang, tapi 1 desa. Lampu surau berkelip sebentar, hampir padam, lalu menyala kembali. Dan 5 dukun itu, lanjutnya, tidak akan bisa lari. Perjanjian mereka tertulis bukan di kertas, tapi di darah. Aku menyadari satu hal saat itu. Kekayaan desa Karang Wulung bukan hadiah, ia adalah hutang besar. Dan malam ini, kami baru saja mengetahui siapa para penagihnya dan siapa para pengkhianatnya. Di titik itu, aku paham, yang akan datang bukan sekadar teror. Ini adalah pembalasan yang sudah lama. Di malam berikutnya, desa Karang Wulung tenggelam dalam kesunyian yang tidak wajar. Tidak ada suara radio, tidak ada televisi yang menyala. Bahkan enjing-enjing yang biasanya menggonggong ikut diam, seolah seluruh desa sepakat menahan napas. Ustadz Fikri memintaku untuk tidak banyak bertanya malam itu. Kalau ikut, katanya singkat, jaga mulut dan niat. Kami berjalan menyusuri jalan tanah, menuju hutan bambu. Langit gelap, tanpa bulan. Hanya lampu senter kecil di tanganku, yang sesekali menyapu jalan. Memperlihatkan akar-akar pohon yang menjalar seperti ular mati. Ustadz Fikri berjalan di depan. Langkahnya tenang. Seolah hutan itu bukan tempat asing baginya. Semakin masuk ke dalam, udara berubah. Bau tanah bercampur amis, menusuk hidung. Aku merasa dadaku sesak, seperti ada yang menekan dari dalam. Di kejauhan, tampak cahaya temaram berwarna kekuningan. Ustadz Fikri mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku berhenti. Kami bersembunyi di balik rumpun bambu yang rapat. Di sanalah aku melihatnya. Sebuah lingkaran batu besar, ditata rapi seperti altar. Di tengahnya, ada sesajen kepala kambing, bunga layu, dan mangkuk tanah liat berisi cairan merah kehitaman. 5 sosok berdiri mengelilinginya. Aku langsung mengenali mereka dari deskripsi Ustadz Fikri. Ki Sanggala berdiri paling depan. Tubuhnya tegap meski rambutnya memutih. Di sampingnya, Nyai Rembulan mengenakan kain hitam. Rambutnya terurai, wajahnya pucat seperti mayat. Ki Jantur dan Dukun Rawi berdiri sedikit di belakang, membentuk setengah lingkaran, tapi yang membuat kakiku hampir lemas adalah sosok di hadapan mereka. Seorang remaja laki-laki, sekitar 15 tahun, berlutut dengan tangan terikat. Wajahnya mirip sekali dengan Juragan Sarman. Aku baru sadar ini anaknya. Mulutku kering. Ustadz, bisikku panik. Itu Ustadz Fikri tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Ki Sanggala mulai melantunkan mantra. Suaranya berat, bergema.
Bukan seperti suara orang tua. Nyai Rembulan menggoreskan pisau kecil ke telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke mangkuk tanah liat. Darah keluarga, darah pemilik janji. Ucap Nyai Rembulan lirih, tapi jelas. Aku merasakan mual. Tumbal ini bukan sembarang korban. Ini darah keluarga sendiri. Harga tertinggi dari perjanjian pesugihan. Remaja itu menangis tertahan. Bapak, aku pulang, Pak. Tidak, ada jawaban. Dari balik pepohonan, terdengar suara ranting patah. Lalu, sesuatu muncul dari kegelapan. Kera putih itu, ia berjalan perlahan ke tengah lingkaran. Bulunya tampak kusam terkena cahaya api. Matanya merah, tapi kali ini bukan sekadar menyala matanya seperti penuh amarah. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Dukun Rawi maju, membawa mangkuk darah. Kami bayar sesuai perjanjian. Karat putih berhenti tepat di depan anak itu. Ia menunduk, mengendus, lalu mengeluarkan suara rendah dari tenggorokannya. Bukan auman, tapi seperti tawa tertahan. Saat itulah Ustadz Fikri berbisik tegas. Hampir seperti perintah. Cukup. Aku terkejut. Para dukun langsung menoleh. Api sesajen bergetar hebat. Kisanggala menyipitkan mata. Kau tidak seharusnya di sini, Ustadz. Ustadz Fikri melangkah keluar dari persembunyian. Suaranya tenang, tapi penuh tekanan. Perjanjian kalian sudah busuk. Tumbal keluarga adalah tanda keputusasaan. Nyai Rembulan tersenyum tipis. Kami hanya menepati janji. US Fikri menggeleng pelan. Tidak, kalian sedang menggadaikan satu desa. Kera putih menggeram, seolah tidak suka percakapan itu. Matanya beralih ke Ustadz Fikri. Untuk sesaat, aku merasa waktu berhenti. Ustadz Fikri menatap balik tanpa gentar. Ambil aku kalau berani, katanya pelan. Aku tahu, malam itu bukan lagi sekadar ritual. Itu adalah titik di mana perjanjian darah mulai, dan disitulah kehancuran perlahan membuka jalannya. Malam itu kami kembali ke surau tanpa banyak bicara. Langkahku terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena apa yang baru saja kusaksikan. Wajah anak itu masih terbayang jelas di kepalaku. Tangisnya, tatapan matanya yang seolah meminta tolong pada siapa saja yang masih punya hati. Ustadz Fikri berjalan di depanku, tetap tenang, seolah beban sebesar apapun tidak mampu membungkukkan. Tapi aku tahu, sejak ia menghentikan ritual itu, garis sudah ditarik, dan pihak seberang tidak akan tinggal diam. Kami belum sempat memejamkan mata, ketika angin tiba-tiba berhembus kencang. Pintu surau berderit, lalu terbanting sendiri. Lampu gantung berayun liar, cahayanya berkedip-kedip. Masuk, kata Ustadz Fikri singkat, dan jangan keluar apapun yang terjadi. Aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Jantungku berdegup keras, seolah tahu bahwa sesuatu sedang mendekat. Udara mendadak dingin, terlalu dingin untuk ukuran malam biasa. Dari sudut ruangan, terdengar suara seperti kuku menggores kayu. Pelan, berulang, membuat telingaku panas. Ustadz Fikri berdiri di tengah surau. Ia membuka sarungnya sedikit, duduk bersila, lalu mulai membaca ayat-ayat dengan suara rendah tapi tegas. Setiap kata seperti memukul udara, membuat ruang di sekelilingnya bergetar halus. Aku melihat bayangan bergerak di dinding. Awalnya, lalu dua, lalu semakin banyak. Bentuknya tidak jelas, seperti gumpalan asap hitam yang mencoba mengambil wujud Ustadz. Suaraku tercekat. Diam, jawabnya tanpa menoleh. Tiba-tiba, suara tawa pecah dari segala arah. Bukan tawa manusia, tertahan, parau dan penuh ejekan. Lantai surau bergetar. Debu jatuh dari langit-langit. Dari pintu yang tertutup rapat, terdengar suara pukulan keras. Sekali, dua kali, tiga kali. Aku mundur. Punggungku menempel ke dinding. Ustadz Fikri tidak berhenti membaca. Suaranya justru semakin lantang. Aku melihat urat di lehernya menegang. Keringat mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba, lampu padam. Surau tenggelam dalam gelap total. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara napas berat tepat di samping telingaku. Bau busuk, seperti bangkai basah. Aku menahan jeritan. Api kecil menyala di tengah ruangan. Bukan api lampu, seperti api dari dalam tanah. Cahayanya memantulkan sosok makhluk yang berdiri di hadapan Ustadz Fikri, tinggi, kurus, dengan tangan panjang. Mencintai, wajahnya samar, tapi matanya merah menyala. Dari punggungnya, asap hitam mengepul, bergerak seperti hidup. Itu kiriman, gumam Ustadz Fikri, ilmu hitam tingkat tinggi. Makhluk itu bergerak cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di depan Ustadz Fikri, tangannya terangkat. Siap, menerkam. Aku berteriak, Ustadz! Tapi sebelum makhluk itu menyentuhnya,
Ustadz Fikri menghentakkan tangannya ke lantai. Suara keras menggema, seperti petir di dalam ruangan. Makhluk itu terpental ke belakang, menabrak dinding lalu menjeling, menjadi asap hitam. Namun belum sempat aku bernapas lega, surau kembali bergetar. Dari segala penjuru, suara jeritan muncul bersamaan. Tangisan, tawa, dan makian bercampur menjadi satu. Ini baru pembuka, kata Ustadz Fikri. Suaranya berat. Mereka sedang menguji aku. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyala. Tiba-tiba, tubuhnya terhuyung. Ia memegangi dadanya. Napasnya tersengal. Aku berlari menghampirinya. Ustadz, tenang, katanya cepat. Jangan sentuh aku. Dari punggungnya, aku melihat bayangan hitam menempel. Seperti lintah besar. Ia menggeliat, mencoba masuk ke tubuhnya. Ustadz Fikri mengatupkan giginya, lalu membaca ayat dengan suara yang nyaris. Menjadi teriakan. Bayangan itu menjerit, lalu terlepas, jatuh ke lantai, dan menguap seperti asap terbakar. Angin berhenti mendadak. Suara menghilang. Lampu kembali menyala. Surau kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apapun. Aku terduduk. Limes, tubuhku gemetar hebat. Ustadz Fikri menarik napas panjang, lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Mereka sudah mulai menyerang. Artinya, waktu kita tidak banyak. Aku menatap pintu surau yang tertutup rapat. Untuck. Pertama kalinya sejak datang ke desa Karanggulung, aku benar-benar takut. Bukan pada makhluk yang menyerang tadi, tapi pada apa yang akan datang setelah ini. Subuh belum sempat datang ketika suara itu terdengar. Bukan suara angin, bukan pula suara binatang, tapi suara gemuruh berat, seperti tanah yang sedang digeser dari bawah. Aku terbangun dengan jantung berdebar. Keringat dingin membasahi punggung. Dari luar surau, terdengar jeritan warga, teriakan panik, disusul suara benda jatuh dan kayu patah. Ustadz, suaraku gemetar. Ustadz Fikri sudah berdiri. Wajahnya tegang, tapi sorot matanya fokus. Dia turun sendiri, katanya singkat. Siapa? Kera putih. Kami keluar dari surau. Langit masih gelap, tapi cahaya aneh berwarna pucat terlihat dari arah hutan bambu. Udara dipenuhi bau tanah basah dan amis. Jauh lebih kuat dari malam. Sebelumnya, di jalan desa, warga berhamburan keluar rumah. Beberapa menangis, beberapa hanya berdiri terpaku. Aku melihat rumah juragan Sarman. Pintu depannya hancur. Genteng berserakan di tanah. Lalu aku melihatnya. Kera putih itu berdiri di tengah jalan. Tingginya hampir 2 kali manusia dewasa. Bulunya berdiri, kusam, seperti diselimuti debu abu-abu. Matanya merah menyala. Dan dari mulutnya keluar uap tipis seperti napas panas. Setiap kali ia menggeram, tanah di bawah kakinya bergetar. Dia marah, bisik Ustadz Fikri. Perjanjian sudah rusak. Kera putih itu mengangkat tangannya dan menghantam tanah. Retakan menjalar, membuat beberapa warga terjatuh. Jeritan pecah di mana-mana. Masuk rumah, teriak seseorang. Tapi tidak ada rumah yang terasa aman saat itu. Kera putih menoleh ke arah rumah Ki Jantur. Dengan satu lompatan, ia mendarat di atapnya. Atap itu ambruk seketika. Dari dalam rumah, terdengar teriakan kesakitan. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti tertanam di tanah. Ustadz Fikri melangkah maju. Ustadz, teriakku panik. Jangan, ia tidak menoleh. Ia berdiri tepat di hadapan makhluk itu. Perbedaan ukuran mereka sangat mencolok. Tapi sikap Ustadz Fikri sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Kau melanggar batas. Suara Ustadz Fikri terdengar, lantang di tengah kekacauan. Ini bukan hakmu lagi. Kera putih menunduk, menatapnya. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Bahkan jeritan warga mereda, seolah semua makhluk sedang menahan napas. Lalu, kera putih mengaum. Suara itu menghantam dadaku seperti palu. Beberapa warga jatuh pingsan. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terasa di tulang. Makhluk itu menyerang dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Kera putih mengayunkan tangannya ke arah Ustadz Fikri. Tanah terbelah saat tangannya menghantam. Ustadz Fikri melompat ke samping, lalu membaca ayat dengan suara keras. Cahaya putih samar muncul di sekeliling tubuhnya, seperti pelindung tipis. Kera putih kembali mengaum, lalu menghantamkan tubuhnya. Benturan itu membuat cahaya di sekitar Ustadz Fikri bergetar hebat. Aku melihat darah menetes dari sudut bibir Ustadz Fikri. Ustadz, teriakku. Suaraku hampir habis. Jangan mendekat, bentaknya. Kera putih semakin brutal. Ia menghantam rumah demi rumah, seolah mencari sesuatu. Setiap kali gagal, amarahnya semakin besar.
Ustadz Fikri berdiri kembali, meski tubuhnya jelas menahan sakit. Ia menatap makhluk itu dengan tatapan penuh tekad. "Kau penjaga," katanya, "bukan penguasa." Ia mengangkat tangannya, lalu menghentakkannya ke tanah. Cahaya putih menyebar, membentuk garis melingkar di sekitar kera putih. Makhluk itu berhenti bergerak, menggeram marah. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang menyerupai keraguan di mata merah itu. "Pulang," kata Ustadz Fikri tegas, "atau kau akan hancur bersama perjanjian ini." Kera putih menjerit keras, jeritan yang membuat kaca jendela pecah dan tanah bergetar hebat. Tubuhnya mengejang, bulunya berdiri semakin liar. Aku sadar, ini bukan sekadar pertarungan antara manusia dan makhluk gaib. Ini adalah benturan dua kekuatan, dua janji, dua jalan yang tidak mungkin lagi berdamai. Dan di tengah kekacauan itu, aku tahu satu hal pasti. Malam ini, Desa Karangwulung sedang menentukan nasibnya sendiri. Aku tidak tahu sejak kapan hujan berhenti. Yang ku tahu, setelah jeritan panjang kera putih itu, udara mendadak terasa hampa. Seperti sesuatu yang sangat besar baru saja dicabut dari dunia ini, meninggalkan ruang kosong yang menekan dada. Kera putih masih berdiri di tengah lingkaran cahaya yang dibuat Ustadz Fikri. Tubuhnya bergetar hebat, bukan lagi karena amarah, tapi karena sesuatu di dalam dirinya sedang runtuh. Dari bulunya, asap hitam keluar semakin tebal, menggeliat seperti makhluk hidup yang kepanasan. Ustadz Fikri terhuyung. Aku melihat lututnya hampir menyentuh tanah, tapi ia tetap berdiri. "Macanya Cid, lepas dari makhluk itu. Perjanjianmu selesai," katanya berat. "Dan mereka yang mengikatnya harus ikut selesai." Seolah menjawab kata-kata itu, jeritan lain terdengar dari arah desa, bukan dari warga. Jeritan itu parau, penuh rasa sakit, dan terasa sangat manusia. Aku menoleh. Dari kejauhan, 5 rumah memancarkan cahaya aneh. Bukan cahaya api, tapi cahaya kusam, seperti bara yang hampir padam. Aku langsung tahu itu rumah para dukun. "Ustadz." Suaraku bergetar. Mereka, Ustadz Fikri, mengangguk pelan. Ilmu mereka ditarik kembali. Kami berjalan tertatih menuju rumah terdekat, rumah Ki Jantur. Pintu rumahnya terbuka lebar. Di dalam, aku melihat Ki Jantur tergeletak di lantai. Tubuhnya kejong-kejong, mulutnya berbuih hitam. "Tidak, belum waktunya," rintihnya saat melihat kami. Dari dada Ki Jantur, asap hitam keluar paksa, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menjerit, lalu tubuhnya mendadak kaku. Matanya terbuka lebar, kosong, lalu diam. Aku mundur ketakutan. Belum sempat aku bicara, jeritan lain terdengar. Kami berpindah ke rumah Nyai Rembulan. Perempuan itu duduk bersandar di dinding. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya yang biasanya pucat kini menghitam, seperti terbakar. Dari dalam, aku hanya menepati janji, katanya lirih, hampir menangis. "Aku tidak mau miskin lagi." Ustadz Fikri menatapnya dengan tatapan berat. "Kau menukar nyawa orang lain demi ketakutanmu sendiri." Nyai Rembulan tertawa pelan, lalu batuk keras. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat. Tubuhnya terkulai, dan bau busuk memenuhi ruangan. Kami tidak perlu waktu lama untuk menemukan Mbah Kriwil dan Dukun Rawi. Nasib mereka sama. Tubuh-tubuh tua itu tak sanggup menahan ilmu yang ditarik paksa. Tulang-tulang mereka melengkung aneh. Kulit mereka mengeriput dalam hitungan detik, seolah usia puluhan tahun datang sekaligus. Yang terakhir adalah Ki Sanggala. Ia ditemukan di hutan bambu, dekat altar batu. Tubuhnya berlutut, tapi kepalanya terangkat, menatap kera putih yang kini sudah tidak mengaum lagi. Makhluk itu tampak mengecil, bulunya rontok, matanya tidak lagi merah menyala. "Kau pengkhianat Desis Ki Sanggala. Tanpaku, kau tidak akan pernah dipuja." Kera putih mengeluarkan suara rendah, bukan marah, tapi lelah. Ustadz Fikri melangkah mendekat. "Kau yang pertama membuka pintu, dan kau yang terakhir menutupnya." Ki Sanggala tertawa keras. "Kalau aku hancur, desa ini ikut hancur." Ustadz Fikri menggeleng. "Tidak, yang hancur hanya kebohonganmu." Tanah di bawah Ki Sanggala retak. Asap hitam keluar dari tubuhnya, lebih pekat dari yang lain. Ia berteriak panjang, lalu suaranya terputus mendadak. Tubuhnya roboh ke depan, menghantam tanah dengan bunyi berat. Bersamaan dengan itu, kera putih menjerit sekali lagi, jeritan yang kali ini terdengar seperti ratapan. Tubuhnya retak seperti patung tanah kering. Cahaya pucat keluar dari celah-celahnya, lalu runtuh. Bulunya berubah menjadi debu, terhembus angin. Tidak tersisa apapun, bahkan jejak kaki. Aku berdiri terpaku, napasku berat. 5 dukun, 5 nyawa.
Semua berakhir dalam satu malam. Ustadz Fikri terduduk lemas. Aku berlari menghampirinya. "Ustadz, ini sudah selesai?" tanyaku dengan suara nyaris habis. Ia menatap ke arah altar yang kini retak dan kosong. Pesugihannya musnah. Ilmunya mati bersama pemiliknya. Aku menelan ludah. "Lalu desa ini," Ustadz Fikri menunduk, "akan miskin lagi. Tapi setidaknya mereka hidup." Aku memandang desa Karangwulung yang perlahan diselimuti cahaya pagi. Rumah-rumah rusak. Warga keluar dengan wajah bingung dan ketakutan. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada kelegaan penuh. Yang tersisa hanya kesadaran pahit bahwa kekayaan yang mereka banggakan telah dibayar dengan nyawa. Dan malam ini, semua hutang itu akhirnya ditagih lunas. Dan aku tahu, kisah ini belum benar-benar berakhir, karena selalu ada harga yang harus dibayar. Bahkan setelah kejahatan dimusnahkan, pagi itu datang dengan langkah yang pelan, seolah matahari sendiri ragu untuk menyorot desa Karangwulung. Cahaya menyapu jalan tanah yang retak, rumah-rumah yang rusak, dan wajah-wajah warga yang masih dipenuhi sisa ketakutan. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan ringan, hanya suara angin dan langkah kaki orang-orang yang keluar dari rumah mereka dengan hati-hati. Seperti bangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku berdiri di dekat surau bersama Ustadz Fikri. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Lingkar hitam di bawah matanya jelas, dan langkahnya tidak lagi setegap kemarin malam. Tapi sorot matanya tetap sama, tenang. Meski menyimpan beban besar, beberapa warga mulai berkumpul. Ada yang menangis pelan, ada yang berlutut di tanah, menutup wajah dengan kedua tangan. Mereka tidak bertanya apa yang terjadi pada para dukun. Mereka sudah tahu jawabannya. Seorang ibu mendekat sambil menggendong anaknya. Suaranya bergetar. "Ustadz, ini sudah selesai." Ustadz Fikri mengangguk pelan. "Yang di hutan sudah tidak ada, yang tersisa tinggal pilihan kalian." Warga saling berpandangan. Pilihan itu terdengar sederhana, tapi aku tahu itu adalah pilihan paling berat. Hidup miskin tapi tenang, atau kembali mencari jalan gelap saat keadaan terdesak. Pak Wiryo, kakek yang pertama kali bicara denganku, melangkah ke depan. Matanya basah. "Kami salah, Ustadz," katanya lirih. "Kami tutup mata terlalu lama." Ustadz Fikri menatapnya lama, lalu berkata dengan suara rendah tapi jelas, "Kesalahan terbesar bukan saat manusia jatuh, tapi saat ia menikmati kejatuhannya." Tidak ada yang membantah. Angin pagi berhembus, membawa bau tanah basah tanpa aroma. Amis yang selama ini menghantui desa. Aku memberanikan diri bertanya, "Ustadz, setelah ini, apa yang harus mereka lakukan?" Ustadz Fikri menoleh padaku. "Belajar hidup dari nol. Tidak mudah, tapi bersih." Ia lalu menghadap warga. "Jangan berharap desa ini langsung makmur. Tapi kalau kalian bertahan dengan cara yang benar, rezeki tidak akan menghina kalian." Seorang pemuda menunduk. "Kami takut, Ustadz. Takut miskin lagi." Ustadz Fikri tersenyum tipis. Senyum yang pertama kali kulihat sejak mengenalnya. "Miskin itu ujian, kaya mendaduk, seringkali hukuman." Kalimat itu terasa menghantam, tapi tidak menyakitkan, justru menenangkan. Siang menjelang, Ustadz Fikri bersiap pergi. Motor tuanya sudah ia dorong ke depan surau. Tidak ada upacara perpisahan. Tidak ada ucapan terima kasih berlebihan. Hanya beberapa warga yang menyalaminya dengan mata berkokeh-kokah. Sebelum naik motor, ia menoleh sekali lagi ke arah desa. "Ingat satu hal," katanya. "Apapun yang datang terlalu cepat, biasanya ingin dibayar lebih cepat juga." Lalu ia menatapku. "Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan." Aku mengangguk. Tenggorokanku terasa sempit. Motor itu perlahan menjauh, meninggalkan suara mesin tua yang makin lama makin hilang. Desa Karangwulung kembali sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Bukan sunyi penuh ancaman, melainkan sunyi yang memberi ruang untuk bernapas. Aku berjalan meninggalkan desa itu dengan langkah berat. Bukan karena lelah, tapi karena apa yang baru saja kusaksikan tentang manusia yang tergoda jalan pintas, makhluk yang menagih janji, dan tentang satu ustadz kampung yang memilih berdiri di antara keduanya, meski tahu risikonya. Dan untuk kalian yang mendengarkan cerita ini, ingat baik-baik, rezeki tidak pernah salah alamat, tapi cara kita menjemputnya bisa menentukan apakah ia membawa berkah atau justru membawa kehancuran yang datang tanpa aba-aba.